Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diajarkan di FIPA itu sebenarnya bagaimana mengelintis, karena nanti kalau saatnya tiba, sedangkan kita belum siap, belum punya orang-orang yang mau bermimpi dengan baik, ya kita seperti sekarang lagi. Mau ngobrol-ngobrol santai aja. Boleh. Ya. Bapak kan tentang jadi dekan FIPA UI. 2000 sampai 2004. Sebenarnya 1999 sampai 2004. Pak kayaknya gaul gitu. Ini mungkin agak susah dibedakan ya, antara tegas dan galak. Itu memang ya, kalau saya bekerja itu kan dengan suatu ketegasan, peraturan yang ada harus dipenuhi. Jadi nggak bisa kita itu kerja itu sembarangan, kerja nggak selesai, nggak beres, minta honor, minta upah, kan nggak bisa. Ternyata menjadi pimpinan itu memang kadang-kadang bukan gampang ya. Nah, dalam perjuangan itu kadang-kadang memang kita harus ya mungkin dikatakan galak itu. Lalu untuk mengatur supaya tenaga yang kita pimpin menjalankan fungsinya dengan baik, disebut galaknya apa? Suka dukanya apa, Pak? Waktu itu sebenarnya memang FMIPA itu kembangannya itu yang dari nol. Kemudian pada waktu saya menjadi di kantor, jadinya peralihan ke Orde Reformasi. Dulu saya sampai ikut mengawal mahasiswa ke Senayan supaya pemilihan kita itu lebih baik. Itu pada masa-masa saya sebenarnya adalah terpilih sebagai dekan, menunggu adanya SK keputusan saya sebagai dekan. Nah, saya aktif di situ. Sebenarnya ya banyak orang yang melakukan saya, kalau bapak ikut aktivitas mahasiswa bisa nggak dianggap ya? Terus soalnya berani, Pak. Ya bagi saya kan nggak masalah, karena sebenarnya kan menjadi dekan itu ya bukan sesuatu yang saya kejar. Justru ya saya perlu untuk maju sebagai pimpinan FIPA itu karena saya melihat adanya kelambanan dalam masalah kemajuan FIPA. FIPA itu kan selalu mulai dikata dianggap sebagai fakultas yang terbelakang di UI, cost center katanya, karena tidak bisa menghasilkan dana. Memang kita kekurangan dana ya, tapi kemudian saya kan memperjuangkan mafi, memang sudah saya selesai diberikan. Tapi intinya ada sejak saya itu waktu itu sampai dibahas pendanaan ini gedung yang sekarang dipakai oleh Fakultas Farmasi itu sampai ke Majelis Uli Amanat. Namanya, tanyanya, ini jangan-jangan 2 tahun kan bro? Akhirnya terbangun ya, itu kalau nggak galak, nggak terbangun itu gedung farmasi. Nah, saya mendapatkan, ya boleh kalau mengatakan galak apa-apa, tapi kalau saya merasanya memang dan kita harus tegas. Merinding supaya Departemen Farmasi menjadi Fakultas Farmasi. Itu salah satunya. Kemudian dosen itu cukup S1 itu zaman saya itu. Kemudian waktu itu saya berpikir, kan seperti lulusan SD ngajar SD, bagaimana kira-kira kan? Waktu itu kesalahan saya ya. Mungkin saya tidak usah membuat surat, harusnya nasionalisan saja dalam misalnya sambutan atau apa itu ya. Keinginan saya waktu itu sebenarnya adalah saya ketularan Pak Herodoto. Memang bercita-cita dosen fisika itu jangan S1, S2, tapi ya S3. Saya memang membuat surat resmi bahwa setiap dosen FIPA wajib mengusahakan mencapai S3. Dimusuhi dong, Pak. Nah, bukan main reaksinya zaman itu ya. Tapi kan lihat sekarang, kan untuk menjadi dosen syaratnya harus S3 sekarang di FIPA. Rupanya saya waktu itu pikiran saya terlalu mendahului zamannya. Bikin senang itu sebenarnya ya kalau apa yang
saya inginkan itu berhasil. Dan diantaranya membangun itu kan, akhirnya kan berhasil itu dengan segala perjuangan. Itu nggak mudah waktu itu ya. Selalu karena bukannya zaman Bapak juga. Direncanakan dekan yang sekarang itu sejak dekannya Bu Endang sebelum saya. Gedung dekan itu memang jadinya adalah pada waktu saya persekolahnya. Yang menikmati pertama gedung dekan memang saya. Tapi itu memang direncanakannya sejak sebelum saya. Nah, sama halnya dengan yang IPD namanya ya, unit pelaksana pendidikan ilmu pengetahuan dasar. Perjuangan itu berat. Bapak Soeharjo lahir di Yogyakarta 1950. Saya awalnya ya rumah lahir. Karena ayah saya waktu itu dalam pengungsian. Dan kenapa saya tertarik untuk pengobatan? Ingin menjadi dokter. Saya baca-baca buku kan tentang untuk pengobatan karena energi nuklir, sehingga saya menjadi tertarik juga tentang ilmu pengetahuan alam itu. Kebetulan yang ngajar ilmu alam ya, menurut saya cukup menarik. Saya menjadi tertarik memang ya untuk mendalami fisika itu. Saya kan waktu itu hanya bagian negeri sipil, kemudian 2 waktu pensiun. Mau biaya dari mana kalau mau melanjutkan ke kedokteran? Mulai dari SD, SMP, SMA aja kan bergabung. Dan sudah lulus SMA itu ya kerja dapat karena adanya pengumuman ya ukuran Migas menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang mau masuk ke 3 jurusan, yaitu matematik, fisika, kimia, FIP ya UI. Akhirnya saya dengan pensiun ayah saya 1 bulan bersiap aja ke Jakarta udah di ruang saya. Jadi tujuan saya itu lah untuk mendapatkan beasiswanya itu, dan pesimis itu tidak harus orang yang dilipat. Di bidang teknik pun kalau orangnya itu pesimis, mandesur. Di itu kan urusannya tuh di mana-mana Pak Bidangnya. Bidang pekerjaannya bisa jadi banking, Ya. bisa jadi pengusaha, terus bidangnya macam-macam Pak. Boleh jadi. Dilatihnya kan daya analisisnya, daya analisis yang sistematis, karena dia dituntun oleh ilmu pengetahuan yang eksak. Jadi dari sana bahwa nanti dia itu mampu menyesuaikan diri dengan bidang pekerjaan yang baru akan lebih cepat, mungkin akan menjadi lebih baik bahkan. Menurut Bapak, urusan IPA itu ke bidang-bidang yang kemana-mana itu sebenarnya kelemahan atau kelebihan Pak? Kelebihan itu justru kalau yang kerjanya di mana-mana, padahal dia harusnya punya spesifikasi tertentu, itu kembar. Tapi kalau MIPA itu yang dilakukan dengan daya analisis. Di sini kelebihan MIPA, sehingga anak didiknya itu akan mampu bekerja ya nanti dengan suatu penyesuaian, ya kan? Memang kalau perlu melalui satu training, tapi training yang akan dialami ini lebih singkat untuk dikuasai. Saya masih mengajar S2 kimia, S2 fisika, material science. Waktu itu hanya membuat malam mulai jam 7 sampai jam 10. Itu adalah memang waktu yang harus untuk belajar. Itu yang nggak bisa ditawar ya. Dan itu ternyata bisa saya lakukan sampai pada waktu saya S3, karena dibiasakan gitu ya. Ini kan bagusnya si orang tua itu bukan menyalahkan kepada keinginan orang tuanya, tapi memberikan motivasi agar anak-anaknya itu tertarik pada ilmu pengetahuan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum.